Baik, kita lanjut lagi pada video yang berikut di modul yang ketiga tentang fungsi dalam JavaScript Node.js. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dan menyederhanakannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi dalam JavaScript. Fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dan bentuk umum penggunaan seperti pada di layar. Fungsi dengan nilai balik akan disertai perintah return diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Kita ketikkan node, enter, kemudian function kali dalam kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, C kurang A kali B, titik koma, enter, return, C titik koma, enter, kemudian tanda. Oke. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter-parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan dengan fungsi yang hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam fungsi di layar ini, yakni sebagai berikut. Di sini saya Ctrl D untuk kembali node, kemudian kita ketikkan function kali dalam kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawal, kemudian enter, return, A dikali B, titik koma, enter, tanda. Oke. Untuk fungsi tanpa nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah return. Perhatikan kode di layar. Kita buat lagi node function cetak, buka kurung, S, N, kemudian tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, for, buka kurung let I sama dengan 0, titik koma, I lebih kecil N, titik koma, I plus plus, tutup kurung, buka kurung kurawal, kemudian ketik enter, console titik log dalam kurung S, tutup kurung, titik koma, enter,
Oke, enter. Ya. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar layar sebanyak n kali. Setelah semua perintah di dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris memanggil fungsi bersangkutan. Setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menampungnya ke suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi kali, kita dapat menggunakan kode seperti ini. Node, kemudian enter, var hasil, titik koma, enter, function kali buka kurung a, b, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, return a kali b, titik koma, kemudian tanda tutup kurung kurawal, enter, kemudian tanda komentar, memanggil fungsi. Oke, enter, hasil sama dengan kali buka kurung 10, 20, tutup kurung, titik koma. Oke. Pada contoh di layar, 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke dalam badan fungsi. Nilai 10 akan disalin ke parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh, 10, 20 akan menghasilkan nilai 200. Fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6. Atau 2 kali 3 akan menghasilkan nilai 6. Kemudian sebagai berikut adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik. Kita buat satu folder kerja baru dengan nama fungsi.js, enter, kemudian kita ketikkan var readline sama dengan require buka kurung tanda petik readline scnc, kemudian titik koma, enter, function kali buka kurung a, b, tutup kurung, titik koma, buka kurung kurawal, return a dikali b, titik koma, var a sama dengan parse float buka kurung readline titik question buka kurung tanda petik masukkan nilai a titik koma, dan kita copy yang ini,
enter. Kita masukkan nilai B. Oke, setelah itu kita enter. Komentar memanggil fungsi dan menampung hasilnya ke variabel C. Oke, setelah itu enter, komentar lagi, C sama dengan kali dalam kurung A, B, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita ketikkan konsol titik dot log, buka kurung, tanda petik, tanda dolar, buka kurung kurawal A, tutup kurung kurawal, dikali X, tanda, kemudian B, tutup kurung kurawal sama dengan tanda dolar, buka kurung kurawal, kali, buka kurung, A kali B, tutup kurung kurawal, kemudian titik koma. Oke, kemudian kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Kemudian kita jalankan, kita ketikkan node, spasi nama file, fungsi .js, enter, masukkan nilai A 1,25, nilai B 4,0. Oke, kemudian kita lanjut. Berbeda dengan fungsi yang nilai balik, pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Parameter fungsi, meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses dalam badan fungsi parameter. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat dua istilah yang perlu kita ketahui pada saat ini bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh berikut di layar. Kita buat baru. Oke. Kita ketikkan node, enter, komentar main.dv mengisikan fungsi, enter, kemudian function kali dalam kurung A B, buka kurung, kemudian return A dikali B titik koma, kemudian tanda kurung kurawal, enter, kemudian komentar memanggil fungsi. Setelah itu enter, var x sama dengan 10 y
sama dengan 20 titik koma, kemudian var hasil sama dengan kali dalam kurung X kali Y tutup kurung titik koma dan enter. Pada kode di layar, A dan B disebut parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual melewatkan ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value. Sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual formal. Dengan demikian, perubahan nilai terjadi pada parameter formal tidak akan berpengaruh nilai dari parameter aktual. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kita melewatkan objek tipe turunan. JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanismenya ini tidak terjadi penyalinan nilai parameter aktual ke parameter formal. Berikutnya kita akan mempelajari dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter ini sering disebut parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenalkan pada HTML6. Perhatikan contoh kode di layar. Kita Ctrl D, kita ketikkan node, enter, kita ketikkan function cetak buka kurung A sama dengan 10 tutup kurung buka kurung kurawal, enter, console.log buka kurung A tutup kurung titik koma, enter, tanda tutup kurung kurawal, cetak buka kurung titik koma, enter, kemudian cetak buka kurung 555 tutup kurung titik koma, enter. Pada contoh di layar, A disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen seperti contoh di layar. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter A akan diisi dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh di layar. Kita lanjut dengan function, kemudian cetak dalam kurung S N sama dengan 3 tutup kurung buka kurung kurawal, enter, for
buka kurung let I sama dengan 0 titik koma I lebih kecil N titik koma I plus plus tutup kurung buka kurung kurawal enter console deadlock S tutup kurung titik koma enter. Fungsi di layar tidak dapat ditulis sebagai berikut. Komentar salah parameter opsional ditempatkan sebelum parameter non opsional. Oke, kemudian kita coba enter, lalu kita ketikkan lagi function cetak dalam kurung N sama dengan 3 kali S tutup kurung buka kurung kurawal, kemudian enter. Kita ketikkan for buka kurung let I sama dengan 0 titik koma I lebih kecil N titik koma I plus plus tutup kurung buka kurung kurawal, kemudian enter console deadlock buka kurung S tutup kurung titik koma lalu enter tutup kurung kurawal tutup kurung kurawal. Satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu asalkan parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional seperti contoh di layar. Kita ketik Ctrl D kemudian node function cetak buka kurung S kali N sama dengan 3 new line sama dengan true tutup kurung buka kurung kurawal enter for buka kurung let I sama dengan 0 titik koma I lebih kecil N titik koma I plus plus tutup kurung tanda buka kurung kurawal enter. Proses std write buka kurung S tutup kurung titik koma enter if buka kurung new line tutup kurung proses std write buka kurung tanda petik kemudian N tanda petik
tutup kurung, titik koma, enter, tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Berikut ini adalah kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter fungsional. Kita ketikkan lagi, Ctrl D, ketik node, Ctrl D, node, enter, var tambah sama dengan function dalam kurung A kali B, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, return A ditambah B titik koma, tutup kurung kurawal, enter. Pada kode di layar kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Var hasil sama dengan tambah dalam kurung 10 8 tutup kurung titik koma, enter. Fungsi nama juga ditulis menggunakan tanda panah lebih besar dan tanpa kata kunci function seperti berikut. Kita Ctrl D, kita ketikkan lagi node, var tambah sama dengan function dalam kurung A B tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, return A ditambah B titik koma, enter, tutup var hasil sama dengan tambah dalam kurung 10 8 tutup kurung titik koma, enter, var tambah sama dengan dalam kurung A B tutup kurung, kemudian sama dengan A ditambah B titik koma. Terdapat menguji kode ini pada terminal REPL. Oke, mungkin ini adalah sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.